Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tina Amin ya kembali bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Pak Roni di Jakarta Pusat yang sudah dikirim ke redaksi @pasfm.com. Pak Agus, perusahaan kami selama ini menanggung PPh 21 karyawan sehingga karyawan menerima gaji tanpa ada pemotongan pajak. Dan biaya PPh 21 gaji karyawan ini kami lakukan koreksi fiskal positif. Yang mau ditanyakan kepada Bapak apakah atas kebijakan PPh 21 ditanggung oleh perusahaan selama ini sudah benar? Pak Roni di Jakarta Pusat, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi perusahaan yang memperkerjakan karyawannya, tentu si karyawan kan biasanya mendapatkan imbalan. Ya, bisa berbentuk gaji, ya bisa diberikan tunjangan, ya diberikan bonus dan sebagainya. Nah, semuanya itu imbalan gaji, tunjangan, bonus tadi itu harus dilakukan pemotongan PPh, ya. Karena itu objek pajak penghasilan, ya, gaji, tunjangan, bonus tadi, ya dikenakan PPh-nya PPh pasal 21. Nah, jadi misalkan gini. Misalkan karyawan, ya dia menerima gaji dan tunjangan, misalkan gajinya 100 juta sebulan. Nah, misalkan perhitungan PPh-nya, ya PPh 21-nya misalkan 30 juta, ya, maka si karyawan itu menerima take home pay-nya, ya penghasilannya itu 70 juta, ya jadi 100 juta dikurangin 30 juta, ya dipotong pajak. Nah, tapi juga ada kebijakan perusahaan, ya dia menanggung PPh 21 karyawan tersebut. Nah, jadi si karyawan itu dia harusnya kan dia terimanya 70 juta, ya. Nah, dia menerimanya income-nya 100 juta, ya. Jadi pajaknya itu ditanggung oleh si perusahaan. Nah, dampaknya bagi si perusahaan, ya, untuk PPh 21 yang ditanggungnya itu, ya, tentu kan itu merupakan beban, ya, yang harus dicatat di pembukuannya. Nah, tapi kalau kita lihat ketentuan di Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita lihat di pasal 9, ya, di situ mengatur bahwa untuk pajak penghasilan ini itu tidak dapat dibiayakan, ya, untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Nah, sama berlakunya PPh pasal 21 juga. Nah, tapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya, yang mana mengatur bahwa untuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan itu merupakan objek pajak. Nah, jadi apa itu imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan? Nah, jadi untuk imbalan dalam bentuk natura misalkan seperti apa? Misalkan perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk barang. Ya, misalkan memberikan beras, ya, atau memberikan bingkisan hari raya kepada karyawan, ya, itu namanya natura. Nah, sementara kalau imbalan dalam bentuk kenikmatan, ya, itu misalkan fasilitas, ya, fasilitas penggunaan, ya, penggunaan aktiva. Misalkan perusahaan ada mobil, ya, mobil dinas diberikan fasilitasnya kepada si karyawan. Atau misalkan si karyawannya diberikan fasilitas rumah dinas atau fasilitas pengobatan. Nah, ini kenikmatan namanya. Nah, dan juga termasuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini termasuk juga dalam bentuk kenikmatan. Nah, kenapa? Kalau kita lihat aturannya, ya aturannya itu ditegaskan di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, ya, yang mengatur mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan PPh pasal 21, yang mana di situ disebutkan, ya, bahwa untuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja itu termasuk bentuk kenikmatan. Nah, jadi untuk terkait perhitungan pemotongan pajak penghasilan, ya, atas natura dan atau kenikmatan ini, ya, tetap harus memperhatikan prinsip dasar pemajakan pajak penghasilan. Nah, prinsip dasarnya bagaimana? Nah, jika suatu penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut itu dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. Ya, atau istilahnya taxable deductible. Nah, atau misalkan jika suatu penghasilan tidak dapat dikenai pajak penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan, ya, atau non-taxable, non-deductible. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Roni,
ya yang menanyakan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaannya bagaimana perlakuannya. Nah, jadi untuk pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan Pak Roni itu merupakan objek pajak ya yang mana dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, tapi untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan Pak Roni ini tentunya bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, memang berbeda nih ya perlakuannya dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya ya di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mana untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini itu merupakan kenikmatan ya karena kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak ya. Jadi di Undang-Undang PPh sebelumnya namanya natura dan kenikmatan ini itu bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi perlakuannya untuk karena dia bukan merupakan objek pajak dia tidak dapat dibebankan seperti itu. Nah, tapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ya dan penerimaan dalam bentuk kenikmatan itu menjadi objek PPh pasal 21. Ya. Artinya apa? Artinya biaya itu dapat dibebankan bagi perusahaan. Oke, demikian. Saya Agus Susanto-Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Roni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto-Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.